Suamiku mewariskan sebuah amplop coklat kecil yang sudah lecek berisi sebuah tiket ke Singapura. Besoknya saat aku mendarat di Singapura, seorang sopir berjas rapi berdiri memegang papan dengan namaku. Dia menatapku lalu mengucapkan 6 kata yang membuat darahku membeku. Dia bilang, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 3 hari telah berlalu sejak Rendra dimakamkan. 3 hari yang terasa seperti kabut tebal bagi Sasha. Dunianya yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini runtuh dan sunyi. Hari ini, kabut itu terasa semakin menyesakkan. Mereka duduk di ruang tamu mewah yang terasa dingin. Ruangan itu dipenuhi perabot mahal pilihan Sasha dan Rendra. Namun, hari ini terasa asing, seolah dinding-dinding itu menolaknya. Hujan ringan mengetuk jendela besar menambah suram suasana. Di seberang Sasha duduk Bu Ratna, ibu mertuanya dan Lina adik iparnya. Keduanya mengenakan pakaian hitam yang mahal, namun mata mereka tidak menunjukkan kesedihan yang sama dengan yang dirasakan Sasha. Ada ketegangan di wajah mereka, sebuah antisipasi yang hampir tidak bisa mereka sembunyikan. Sasha sendiri hanya menunduk, memandangi jemarinya di atas pangkuan gamis hitam sederhananya. Hijab yang ia kenakan basah di bagian tepi. Sisa air mata yang sepertinya tidak mau berhenti mengalir. Ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi hari ini. Harta benda adalah hal terakhir di pikirannya. Rendra telah pergi. Suaminya, pelindungnya, sahabatnya telah tiada. Apa gunanya rumah besar ini tanpa suaranya? Apa gunanya semua kemewahan jika ia harus menjalaninya sendirian? Seorang pria berjas rapi, pengacara keluarga bernama Pak Arman berdeham. Ia tampak tidak nyaman. Matanya beberapa kali melirik ke arah Sasha dengan iba sebelum akhirnya membuka sebuah map tebal di atas meja kopi berkaki emas. Selamat siang, ujarnya dengan suara pelan. Kita berkumpul hari ini dengan berat hati untuk melaksanakan wasiat terakhir dari almarhum Tuan Rendra. Bu Ratna duduk sedikit lebih tegak. Lina memperbaiki posisi duduknya. Matanya menatap tajam ke arah Pak Arman. Saya akan membacakan poin-poin utama dari surat wasiat yang telah disahkan ini. Lanjut Pak Arman. Ia mengambil selembar kertas. Poin pertama, untuk seluruh aset perusahaan Rendra Global Holdings beserta anak perusahaannya telah dialihkan ke sebuah yayasan yang akan diurus oleh Dewan Direksi yang ditunjuk. Ini tidak dapat diganggu-gugat. Bu Ratna mendengus pelan. Ia tidak pernah peduli urusan kantor. Ia peduli pada apa yang bisa ia sentuh. Pak Arman melanjutkan. Poin kedua, untuk properti berupa rumah tinggal yang saat ini kita tempati di Jalan Cendana nomor 12 beserta seluruh isinya. Jantung Sasha berdebar sedikit. Itu adalah rumah mereka. Rumah yang ia dekorasi sendiri. Setiap sudut memiliki kenangan bersama Rendra. Dengan ini, Tuan Rendra mewariskannya secara penuh dan sah kepada ibunya tercinta, Nyonya Bu Ratna. Sasha mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab bertemu dengan tatapan kemenangan Bu Ratna. Ibu mertuanya itu tersenyum tipis. Senyuman yang menusuk langsung ke hati Sasha yang sudah terluka. Lina menepuk-nepuk lengan ibunya dengan gembira. Selamat, Bu, bisiknya. Sasha menunduk lagi. Ia merasa mual. Rendra memberikan rumah ini pada ibunya? Rumah mereka? Ini tidak mungkin. Rendra tahu bagaimana perlakuan ibunya pada Sasha selama ini. Rendra tahu betapa Bu Ratna membencinya. Kenapa Rendra melakukan ini? Poin ketiga, kata Pak Arman, suaranya terdengar semakin berat. Untuk simpanan uang tunai atas nama pribadi Tuan Rendra di bank lokal dengan total nilai 750 juta rupiah. Kali ini Lina yang menahan napas. Matanya membelalak. Diwariskan sepenuhnya kepada adiknya, Nona Lina. Ya Tuhan. Lina memekik pelan, menutup mulutnya dengan kedua tangan, tapi matanya bersinar penuh keserakahan. 750 juta. Uang yang sangat banyak. Ia langsung memeluk Bu Ratna. Keduanya berpelukan singkat, merayakan kemenangan mereka di depan Sasha yang masih berduka. Sasha merasa dunianya berputar. Rumah untuk Bu Ratna, uang tunai untuk Lina. Lalu untuknya, istrinya, Sasha merasakan dingin yang menusuk tulang. Apakah Rendra benar-benar tidak meninggalkan apapun untuknya? Apakah pernikahannya selama 5 tahun ini tidak berarti apa-apa? Pak Arman terdiam sejenak. Ia menatap Sasha, wajahnya penuh simpati.
Dan poin terakhir, katanya lirih seolah takut mengatakannya. Untuk istri saya tercinta, Sasha. Sasha menahan napas. Bu Ratna dan Lina berhenti merayakan. Mereka menoleh, ingin tahu apa lagi yang akan didapat wanita yang mereka benci itu. Pak Arman meraih sesuatu dari dalam tas kerjanya. Bukan map tebal, bukan kunci brankas, bukan sertifikat. Itu adalah sebuah amplop coklat kecil. Amplop yang sudah lecek, kusam, dan terlihat kotor. Amplop yang biasa dipakai untuk mengirim surat lamaran kerja murahan. Tuan Rendra hanya mewariskan ini untuk Anda, Nyonya Sasha. Pak Arman mendorong amplop lecek itu ke atas meja. Keheningan melanda ruangan. Sasha menatap amplop itu. Bu Ratna dan Lina saling berpandangan. Lalu ekspresi mereka berubah dari tegang menjadi geli. Tangan Sasha bergetar hebat saat ia meraih amplop itu. Terasa tipis, sangat ringan. Ia membukanya dengan susah payah. Di dalamnya tidak ada cek, tidak ada surat berharga. Hanya selembar kertas yang dilipat. Ia membukanya. Itu adalah sebuah tiket pesawat kelas ekonomi, maskapai penerbangan murah rute Jakarta ke Singapura. Untuk penerbangan besok pagi. Hanya itu. Keheningan pecah. Tawa meledak dari mulut Lina. Tawa yang keras, melengking, dan penuh penghinaan. Sebuah tiket. Serunya sambil menepuk-nepuk sofa. Dia hanya memberimu tiket pesawat. Bu Ratna ikut tertawa. Tawanya lebih dalam, lebih sinis. Haha, dia mengusirmu, Sasha. Bahkan setelah dia mati, anakku tahu kalau kamu tidak berharga. Dia membuangmu. Sasha menatap tiket di tangannya. Air matanya berhenti. Yang ada hanya rasa syok dan hampa. Singapura? Kenapa? Gumamnya lirih. Selamat berlibur, gelandangan. Hardik Bu Ratna. Air mata geli mengalir di pipinya. Akhirnya kamu akan pergi dari rumah ini. Pak Arman buru-buru membereskan surat-suratnya. Tugas saya sudah selesai. Surat-surat rumah dan pencairan dana akan segera diurus, katanya kepada Bu Ratna. Ia menatap Sasha sekali lagi, menggelengkan kepala pelan, lalu bergegas pergi dari rumah itu. Ia tidak mau terlibat dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu depan tertutup. Suara langkah Pak Arman menghilang. Kini hanya tersisa Sasha sendirian di tengah-tengah dua serigala yang baru saja memenangkan segalanya. Ia memegang erat tiket pesawat itu. Tiket itu adalah satu-satunya peninggalan dari suaminya. Sebuah tiket yang terasa seperti tamparan paling keras yang pernah ia terima. Begitu suara mobil Pak Arman menjauh dari halaman, suasana di ruang tamu berubah total. Kelegaan palsu dan kesopanan yang dipaksakan lenyap. Bu Ratna bangkit berdiri. Wajahnya yang tadi dihiasi tawa sinis kini mengeras menjadi topeng kebencian yang dingin. Sudah kamu dengar? Kata Bu Ratna. Suaranya datar tanpa emosi yang justru membuatnya terdengar lebih menakutkan. Ini rumahku sekarang. Rumah anakku Rendra yang diwariskan kepadaku. Sasha masih duduk membeku. Tiket pesawat itu tergenggam erat di tangannya. Ia menatap ibu mertuanya. Bibirnya terlalu keluh untuk berbicara. Lina melompat dari sofa. Ia berjalan mengitari Sasha seperti predator mengelilingi mangsanya. Kasihan sekali, desisnya. 5 tahun menikah, pura-pura jadi istri yang baik, pura-pura berhijab salehah. Dan lihat apa yang kamu dapat? Sebuah tiket. Rendra pasti sudah muak denganmu. Tari. Sasha hampir salah menyebut, lalu menahan diri. Lina, jaga ucapanmu. Bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Jaga ucapan. Lina berhenti tepat di depan Sasha, mencondongkan tubuhnya. Kamu yang seharusnya sadar diri. Kamu itu tidak punya apa-apa lagi di sini. Kamu menumpang di rumah ibuku. Sasha mengalihkan pandangannya pada Bu Ratna. Ia mencoba mencari sisa kemanusiaan di mata wanita itu. Saya mohon, Bu. Saya masih berduka. Rendra baru saja pergi. Biarkan saya di sini beberapa hari. Hanya sampai saya tahu harus kemana. Bu Ratna tertawa pelan. Beberapa hari? Kamu pikir ini tempat penampungan? Kamu bukan siapa-siapa lagi. Sasha, pernikahanmu sudah berakhir. Warisan sudah dibagi dan kamu tidak dapat apa-apa. Bu Ratna menunjuk ke arah pintu depan. Pergi sekarang. Sasha terkejut. Tapi ini sudah malam, Bu.
Hujan di luar. Lalu kenapa? Kamu mau aku pesankan ojek? Sahut Lina sambil tertawa lagi. Bu, tolong. Sasha mulai menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis putus asa. Barang-barang saya masih di kamar. Saya tidak punya tujuan. Bagus. Bu Ratna bertepuk tangan sekali. Lina, bantu dia berkemas. Lina tersenyum lebar dengan senang hati. Bu Ratna langsung menarik lengan Sasha dengan kasar, memaksanya berdiri. Cepat. Aku tidak mau melihat wajahmu satu malam lagi di rumah ini. Rumah ini harus dibersihkan dari aura sialmu. Sasha terhuyung. Ia ditarik dan didorong menaiki tangga spiral yang megah menuju kamarnya. Kamar mereka. Kamar yang penuh kenangan dengan Rendra. Lina membuka pintu kamar dengan kasar. Ayo ambil barang-barangmu. Sasha masuk ke dalam kamar. Aroma parfum Rendra masih samar-samar tercium. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia berjalan menuju lemari pakaian. Lina menahannya. Jangan buka lemari itu. Itu isinya baju-baju mahal yang dibelikan Rendra. Uang kakakku. Kamu tidak boleh membawanya. Tapi itu pakaian saya. Lirih Sasha. Tidak ada lagi yang jadi milikmu. Bentak Bu Ratna dari ambang pintu. Ambil saja baju-baju lamamu. Baju-baju gembel yang kamu bawa waktu pertama kali datang ke sini. Lina berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah koper kecil yang sudah berdebu. Koper yang dibawa Sasha dari kampungnya 5 tahun lalu. Ia melemparkannya ke lantai di depan Sasha. Pakai ini. Cepat. Dengan air mata mengalir deras, Sasha terpaksa berjongkok. Ia membuka laci paling bawah tempat ia menyimpan beberapa baju rumah sederhana dan pakaian lamanya. Ia memasukkannya asal-asalan ke dalam koper. Ia mengambil mukena dan Al-Quran kecil pemberian Rendra di hari ulang tahunnya. Itu mau dibawa juga? Tanya Lina sinis. Ini pemberian Rendra, kata Sasha tegas, memeluk Al-Quran itu di dadanya. Terserahlah. Cepat. Sasha mencoba mengambil bingkai foto di atas meja nakas. Foto pernikahannya. Ia dan Rendra tersenyum bahagia. Tinggalkan, teriak Bu Ratna. Itu anakku. Kamu tidak berhak atas fotonya. Lina merebut bingkai foto itu dari tangan Sasha dan membantingnya ke lantai. Kaca pecah berantakan. Tidak. Jerit Sasha. Pergi sekarang. Bu Ratna menariknya keluar kamar. Lina mendorong koper kecil itu menyusul di belakang. Mereka menyeret Sasha menuruni tangga. Para asisten rumah tangga bersembunyi di area dapur, menatap ngeri tapi tidak berani berbuat apa-apa. Mereka tahu siapa penguasa baru di rumah itu. Sasha didorong sampai ke pintu depan. Hujan di luar semakin deras disertai angin kencang. Bu, Lina jangan lakukan ini. Sasha memohon untuk terakhir kalinya. Lina membuka pintu depan. Angin dan percikan air hujan langsung menerpa wajah Sasha. Selamat jalan, Nyonya Sasha. Semoga perjalananmu ke Singapura menyenangkan. Satu lagi, kata Bu Ratna. Ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ini pesangon dariku, supaya orang tidak bilang aku kejam. Ia melemparkan uang itu ke lantai dekat kaki Sasha. Uang itu basah terkena percikan hujan. Sasha menatap uang itu lalu menatap wajah Bu Ratna dan Lina. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Ia tidak mengambil uang itu. Ambil kopermu dan pergi. Bu Ratna mendorong Sasha dengan sekuat tenaga hingga ia jatuh tersungkur di teras yang basah. Kopernya dilempar menyusul. Pintu besar itu dibanting hingga tertutup. Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat jelas. Sasha terdiam di teras yang dingin. Hujan deras mengguyurnya, membuat hijab dan pakaiannya basah kuyup dalam hitungan detik. Ia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu. Di baliknya adalah rumahnya, kehidupannya, kenangannya. Kini semua tertutup untuknya. Dari jendela ruang tamu, ia bisa melihat siluet Bu Ratna dan Lina. Mereka tertawa. Mereka mengangkat gelas, mungkin bersulang merayakan kemenangan mereka. Rasa sakit, dingin, dan putus asa melanda Sasha. Ia benar-benar sendirian. Dibuang, diusir, dihina. Ia menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran hujan. Ia memukul-mukul dadanya yang sesak. Rendra, kenapa? Kenapa kamu tinggalkan aku seperti ini?
Setelah beberapa menit, ia sadar. Menangis di sini tidak ada gunanya. Ia akan mati kedinginan. Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Ia mengambil kopernya. Ia merogoh saku gamisnya. Amplop coklat lecek itu masih di sana. Basah, tapi tiket di dalamnya masih aman. Penerbangan jam 8 pagi. Ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Satu-satunya petunjuk, satu-satunya peninggalan Rendra adalah tiket itu. Dengan langkah berat, Sasha menyeret kopernya. Ia berjalan keluar dari gerbang megah rumah yang pernah menjadi istananya. Ia berjalan di tengah hujan deras menuju jalan raya yang gelap. Ia harus mencari taksi. Ia harus bertahan hidup malam ini. Dan besok, ia akan terbang ke Singapura menuju takdir yang sama sekali tidak ia mengerti. Taksi yang akhirnya berhenti untuk Sasha di pinggir jalan raya itu dikemudikan oleh seorang bapak tua yang baik hati. Ia menatap Sasha yang basah kuyup dengan satu koper kecil dengan tatapan iba. "Mau kemana, Non?" tanyanya pelan, seolah takut menyakiti perasaan Sasha. "Ke bandara, Pak." "Soekarno-Hatta," jawab Sasha lirih. Suaranya serak. Sepanjang perjalanan, Sasha hanya diam. Ia menatap tetesan air hujan yang berlomba di kaca jendela. Namun pikirannya melayang jauh. Bapak sopir itu beberapa kali meliriknya dari kaca spion, ingin bertanya, tapi urung. Ia hanya menyalakan radio yang melantunkan lagu-lagu sedih yang ironisnya justru semakin merobek hati Sasha. Ia tidak punya uang untuk menyewa hotel. Uang yang dilemparkan Bu Ratna tadi, ia biarkan tergeletak di teras. Ia hanya punya sedikit sisa uang di dompetnya, cukup untuk taksi dan mungkin sebotol air minum. Ia memutuskan akan menghabiskan sisa malam itu di bandara. Setibanya di bandara, ia membayar taksi dan berjalan gontai menuju terminal keberangkatan. Bandara di dini hari itu sepi. Hanya ada beberapa calon penumpang yang tertidur di kursi-kursi tunggu. Sasha mencari musala. Ia perlu membersihkan diri. Ia perlu salat. Di kamar mandi musala, ia membasuh wajahnya. Air wudhu yang dingin terasa menampar kesadarannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita dengan mata bengkak, hijab lepek, dan ekspresi hilang. Ini bukan Sasha yang dikenal orang. Bukan Nyonya Rendra yang elegan yang selalu tersenyum ramah di acara-acara perusahaan suaminya. Ini adalah seorang wanita yang hancur. Ia menggelar sajadah pinjaman di sudut musala. Ia salat. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Air matanya kembali tumpah. Ia menangis dalam sujudnya, menumpahkan segala rasa sakit, penghinaan, dan kebingungannya. "Ya Allah!" bisiknya berulang kali. "Kenapa? Kenapa Rendra melakukan ini padaku? Dosa apa aku padanya? Jika aku salah, kenapa dia tidak menghukumku saat dia masih hidup? Kenapa dia meninggalkanku dalam keadaan terhina seperti ini?" Setelah salat, ia duduk terdiam. Memeluk Al-Quran kecil pemberian Rendra. Kenangan pernikahannya berputar di kepalanya seperti film rusak. Rendra adalah suami yang baik. Sangat baik. Dia lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya. Dia selalu membela Sasha di depan Bu Ratna dan Lina. Setiap kali ibunya mulai menyindir Sasha yang belum juga memberinya cucu, Rendra selalu memotong. "Bu, Sasha itu istri saya. Urusan anak itu urusan kami. Ibu tidak perlu ikut campur." Tapi di sisi lain, Rendra memang sangat tertutup, terutama soal keuangan dan keluarganya. Sasha tidak pernah tahu berapa persisnya kekayaan suaminya. Ia tidak pernah diizinkan ikut campur dalam urusan bisnis. "Tugas kamu adalah jadi istri yang baik, sayang," kata Rendra suatu kali. "Urus aku, urus rumah. Soal kantor, soal ibu dan Lina, biar itu jadi bebanku saja. Aku tidak mau kamu pusing." Dulu Sasha menganggap kata-kata itu sebagai bentuk cinta. Bentuk perlindungan. Rendra ingin ia hidup nyaman tanpa beban. Tapi malam ini, kata-kata itu terdengar berbeda. Terdengar seperti pemisahan. Seolah Rendra sengaja membangun tembok di antara mereka. Ia membiarkan Sasha hidup dalam gelembung emas. Tapi gelembung itu tidak punya fondasi. Sekali Rendra pergi, gelembung itu pecah dan Sasha jatuh terjerembab. Dan pertanyaan terbesarnya, kenapa Singapura? Mereka pernah berlibur ke sana beberapa kali. Selalu menginap di hotel mewah, berbelanja di Orchard Road.
Rendra tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Apakah Rendra punya rahasia di sana? Apakah dia punya wanita lain? Hati Sasha terasa seperti diremas. Apakah tiket ekonomi ini adalah cara Rendra mengirimnya ke Singapura untuk menemui wanita simpanannya? Untuk menunjukkan betapa tidak berharganya Sasha? Atau apakah ini jebakan? Mungkin Bu Ratna dan Lina benar. Mungkin Rendra membencinya di akhir hayatnya. Mungkin Rendra tahu penyakitnya parah dan ia merencanakan ini semua. Memberi Sasha harapan palsu dengan cinta, lalu menghancurkannya setelah ia tiada. Pikiran itu terlalu kejam. Terlalu menyakitkan. Sasha menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Tidak. Rendra yang aku kenal tidak mungkin sejahat itu. Pasti ada penjelasan lain. Pasti. Waktu subuh tiba. Setelah salat, Sasha memberanikan diri menuju counter check-in. Petugas maskapai menatapnya sekilas. Bagi mereka, Sasha hanyalah penumpang biasa dengan tiket ekonomi dan satu koper kecil. Tidak ada yang tahu badai yang baru saja ia lalui. Prosesnya cepat. Ia mendapatkan boarding pass dan berjalan gontai menuju ruang tunggu. Ia duduk di kursi besi yang dingin. Perutnya melilit karena lapar, tapi ia tidak berniat membeli makanan. Ia hanya menatap lalu lalang orang. Ada keluarga yang tertawa, bersiap untuk liburan. Ada pebisnis yang sibuk dengan laptop mereka. Dan ada dia, sendirian, tanpa tujuan. Ia memandangi tiket di tangannya lagi. Jakarta ke Singapura. Satu arah. Saat panggilan untuk naik pesawat terdengar, Sasha bangkit. Setiap langkah menuju pesawat terasa berat. Ia masuk ke kabin kelas ekonomi yang sempit. Sangat berbeda dengan kursi kelas bisnis yang empuk yang biasa ia nikmati bersama Rendra. Ia duduk di dekat jendela, membiarkan orang-orang melewatinya. Pesawat lepas landas. Sasha menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang perlahan mengecil dan menghilang di balik awan. Selamat tinggal, Jakarta, selamat tinggal kehidupanku. Ia memejamkan mata. Ia terlalu lelah untuk menangis. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Penerbangan 2 jam itu terasa seperti selamanya. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa makan sarapan roti yang ditawarkan pramugari. Pikirannya buntu. Ia hanya menggenggam erat amplop coklat lecek itu di pangkuannya. Satu-satunya peninggalan Rendra. Sebuah teka-teki yang menyakitkan. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Changi, Singapura. Bandara ini begitu megah, bersih, dan modern. Jauh lebih besar dan lebih canggih dari yang ia ingat. Tapi kemegahan itu justru membuatnya merasa semakin kecil dan terintimidasi. Sasha mengikuti arus penumpang lain menuju imigrasi. Petugas imigrasi menatapnya. Tujuan ke Singapura? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu. Jawab Sasha jujur dengan suara pelan. Petugas itu mengerutkan kening. Anda tidak punya tiket pulang? Tidak. Anda menginap di mana? Saya tidak tahu. Petugas itu menatapnya curiga. Sasha sudah pasrah jika ia ditolak masuk dan dipulangkan. Tapi mungkin karena melihat kondisi Sasha yang tampak kacau dan matanya yang sembab, petugas itu akhirnya menghela napas. Saya beri izin masuk 30 hari. Pastikan Anda tidak melanggar aturan. Ia mencap paspor Sasha. Sasha mengambil paspornya dan berjalan mengambil kopernya. Ia melangkah keluar ke balai kedatangan. Inilah saatnya. Saat di mana kenyataan menghantamnya. Balai kedatangan itu ramai. Penuh dengan orang yang menyambut. Keluarga berpelukan, pasangan berciuman, anak-anak berlari ke pelukan ayah mereka. Dan Sasha berdiri sendirian di tengah keramaian. Ia memegang erat pegangan kopernya. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya uang. Ia tidak tahu harus kemana. Ia benar-benar telah dibuang. Air mata kembali menggenang. Ia mencari sudut yang sepi, berniat untuk duduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Namun saat matanya yang kabur oleh air mata memindai lautan manusia di depannya, ia melihat sesuatu. Di antara puluhan orang yang memegang papan nama hotel dan nama-nama asing, ada satu papan nama yang berbeda. Papan itu sederhana, berwarna putih bersih, dan di atasnya tertulis 2 kata dalam huruf kapital yang jelas. Nyonya Sasha. Jantung Sasha seakan berhenti berdetak. Jantung Sasha seakan berhenti berdetak. Ia mengerjapkan matanya,
mengira air mata telah mengaburkan pandangannya. Ia mengusap matanya dengan punggung tangan dan melihat lagi. Papan nama itu masih di sana. Dipegang oleh seorang pria parubaya berwajah oriental yang mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi dan dasi perak. Pria itu berdiri dengan tenang, tidak berteriak seperti sopir taksi lainnya. Ia hanya memindai kerumunan dengan tatapan tajam namun sabar. Nyonya Sasha. Pikiran Sasha langsung berkecamuk. Ini pasti kesalahan. Mustahil. Siapa yang akan menjemputnya? Mungkin ada Sasha lain di pesawat yang sama. Ya, itu pasti. Ia adalah Sasha, seorang wanita yang baru saja diusir. Bukan nyonya yang pantas dijemput oleh sopir berjas mahal seperti itu. Ia menundukkan kepala, memegang kopernya lebih erat dan bersiap untuk berjalan melewatinya. Namun saat ia berjalan, matanya tanpa sadar melirik pria itu lagi. Dan pada saat yang bersamaan, mata pria itu terkunci padanya. Pria itu tidak tersenyum, tapi tatapannya seolah berkata, "Saya tahu itu Anda." Sasha berhenti melangkah. Jarak mereka hanya sekitar 10 meter. Pria itu sedikit mengangguk ke arahnya. Sebuah isyarat ajakan yang sopan. Sasha ragu. Kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana jika dia salah orang? Tapi bagaimana jika? Bagaimana jika ini nyata? Ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia melangkah pelan mendekati pria itu. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Semakin dekat, ia bisa melihat pria itu dengan lebih jelas. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia memakai sarung tangan kulit tipis berwarna hitam. Ketika Sasha berdiri tepat di depannya, ia harus mendongak sedikit untuk menatap pria itu. "Permisi, Tuan," kata Sasha dengan suara gemetar. "Nama saya Sasha. Apakah Anda mencari saya?" Pria itu menatap Sasha selama sepersekian detik. Tatapannya seolah menilai, namun tidak menghakimi. Lalu, dengan gerakan yang luas, ia membungkukkan badannya dalam-dalam. Sebuah gestur penghormatan yang membuat Sasha terkejut. "Selamat datang di Singapura, Nyonya Sasha," kata pria itu. Suaranya tenang dengan aksen Melayu Inggris yang kental namun sangat jelas. "Nama saya Lee. Saya adalah sopir pribadi Anda." Otak Sasha tidak bisa memproses informasi itu. Sopir pribadi. Gumamnya. Kata-kata itu terdengar sangat absurd di telinganya. "Sopir? Tuan, saya rasa ada kesalahan besar," kata Sasha cepat, mundur selangkah. Saya tidak memesan sopir. Saya tidak punya uang untuk membayar Anda. Anda pasti salah orang." Ia menunjuk dirinya sendiri, kehijabnya yang kusut dan koper kecilnya yang usang. "Lihat saya. Saya bukan nyonya yang Anda cari." Lee tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang ia berikan. Dan entah kenapa, senyum itu terasa menenangkan. "Tidak ada kesalahan, nyonya," katanya lembut. Tanpa menunggu persetujuan, ia mengulurkan tangannya yang bersarung tangan dan mengambil alih pegangan koper Sasha. Gerakannya begitu sigap dan percaya diri. Sasha bahkan tidak sempat menolak. "Tapi siapa yang mengirim Anda?" tanya Sasha. Kebingungannya semakin menjadi-jadi. "Tuan Rendra yang telah mengatur semuanya," jawab Lee. Nama itu, Rendra, seperti disambar petir di siang bolong. Hati Sasha mencelos. Jadi ini semua pengusiran, tiket lecek, penerbangan hina ini, semua ini adalah bagian dari rencana Rendra? Emosi Sasha kembali bergejolak. Rasa sedihnya berubah menjadi kemarahan. "Rendra? Desisnya? Dia yang mengatur ini? Dia mengirim Anda untuk apa? Untuk memastikan saya benar-benar terbuang? Untuk mengantar saya ke panti sosial? Atau untuk menyerahkan saya pada wanita lain?" Suaranya mulai bergetar karena marah. Lee tidak terlihat kaget dengan ledakan emosi itu. Ia tetap tenang. "Tuan Rendra mengatur ini untuk memastikan Anda tiba dengan selamat dan diurus dengan baik, Nyonya." "Diurus dengan baik?" Sasha tertawa getir. "Saya baru saja diusir dari rumah saya sendiri oleh keluarganya. Saya dilempar ke jalanan di tengah hujan. Saya hanya diberi tiket pesawat murahan. Apa itu yang namanya diurus dengan baik?"
Lee menunggu Sasha selesai meluapkan amarahnya. Wajahnya tetap tenang. Ia menatap Sasha lurus di mata. Tatapan yang serius. Seolah hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Rumah di Jakarta dan uang tunai itu, kata Lee pelan, bukanlah warisan Anda yang sesungguhnya. Sasha terdiam. Lee membungkuk sedikit lebih dekat, merendahkan suaranya agar hanya Sasha yang bisa mendengar. Di tengah keramaian bandara, ia mengucapkan 6 kata. 6 kata yang menghentikan waktu. 6 kata yang membuat seluruh darah di tubuh Sasha terasa membeku. Warisan Anda yang sesungguhnya ada di sini. Sasha terhuyung. Ia hampir jatuh jika saja ia tidak berpegangan pada tiang di dekatnya. Warisan? Sesungguhnya? Apa maksudnya? Pikirannya berputar. Ia teringat tawa sinis Bu Ratna. Ia teringat hinaan Lina. Ia teringat semua penderitaan dalam 24 jam terakhir. Saya tidak mengerti. Bisik Sasha. Anda akan mengerti, Nyonya, kata Lee tenang. Sekarang, mari. Mobil sudah menunggu. Lee tidak menunggu jawaban Sasha. Ia berbalik dan mulai berjalan dengan langkah pasti menuju pintu keluar, mendorong koper kecil Sasha dengan satu tangan. Sasha masih dalam keadaan syok. Ia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ia berjalan di belakang Lee seperti orang linglung. Kakinya melangkah secara otomatis. Pikirannya kosong. Mereka keluar dari gedung terminal menuju area penjemputan pribadi yang eksklusif. Udara Singapura yang hangat dan lembab menyambutnya. Dan di sana, di tepi trotoar, terparkir sebuah mobil yang hanya pernah Sasha lihat di majalah. Bukan taksi. Bukan mobil biasa. Itu adalah sebuah Bentley Mulsanne hitam metalik yang mengkilap seperti cermin. Begitu mewah hingga terlihat tidak nyata. Lee menyerahkan koper Sasha kepada seorang petugas yang langsung menyimpannya di bagasi. Kemudian Lee berjalan ke pintu belakang dan membukanya untuk Sasha. Sasha menatap interior mobil itu. Jok kulit berwarna krem. Kayu mengkilap. Aroma kemewahan yang lembut. Ini mobil untuknya? Ia menatap Lee. Mencari jawaban. Kita mau kemana? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Lee berdiri tegak di samping pintu yang terbuka. Pengacara Anda sudah menunggu, Nyonya Sasha. Pengacara? Sasha menelan ludah. Ia tidak punya pengacara. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia menarik napas panjang. Apapun yang menunggunya, tidak mungkin lebih buruk dari apa yang baru saja ia alami. Ia melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Saat pintu ditutup, suara bising bandara langsung lenyap. Digantikan oleh kesunyian yang elegan. Mobil mulai melaju pelan. Membawanya pergi dari masa lalunya. Menuju takdir baru yang penuh misteri. Sasha duduk di dalam keheningan yang asing. Mobil Bentley itu melaju nyaris tanpa suara di atas aspal mulus jalanan Singapura. Di luar jendela, pemandangan kota yang modern dan teratur terbentang. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah sinar matahari tropis. Taman-taman hijau terawat rapi di setiap sudut. Semuanya begitu bersih, begitu sempurna, begitu jauh berbeda dari kekacauan yang baru saja ia tinggalkan. Di dalam mobil, ia bisa mencium aroma samar dari kulit mahal dan kayu poles. Ia menyentuh permukaan jok yang lembut di bawah jemarinya. Ini adalah kemewahan yang bahkan melebihi apa yang pernah ia nikmati bersama Rendra. Namun ia merasa seperti penipu. Ia masih mengenakan gamis yang sama dengan yang ia pakai kemarin. Sedikit kusut dan lembab. Hijabnya ia rapikan sebisanya di musala bandara. Ia memeluk tas tangan kecilnya erat-erat. Di dalamnya hanya ada dompet tipis, paspor, dan Al-Quran kecil pemberian Rendra. Ia melirik ke depan. Lee mengemudi dengan fokus yang tenang. Tatapannya lurus ke jalan. Warisan Anda yang sesungguhnya ada di sini. 6 kata itu terus terngiang di kepalanya. Apa maksudnya? Apakah Rendra memiliki sebuah rumah kecil di sini? Sedikit tabungan? Tapi mobil ini, sopir ini, semua ini tidak masuk akal. Mobil melambat dan berbelok, memasuki kawasan paling berkilau di Singapura. Distrik Keuangan Marina Bay. Gedung-gedung kaca menjulang tinggi seperti raksasa yang memantulkan cahaya matahari. Mobil itu akhirnya berhenti di depan lobi sebuah gedung pencakar langit yang megah, terbuat dari kaca dan baja. Namanya terukir dengan huruf perak besar di atas pintu masuk. Sebuah nama yang tidak ia kenali. Lee keluar dan membukakan pintu untuknya. Kita sudah sampai, Nyonya Sasha.
Sasha melangkah keluar dengan kaki gemetar. Ia merasa seperti sebutir debu di depan kemegahan gedung ini. Lee berjalan di sisinya, memandunya masuk ke lobi yang sangat besar. Lantainya terbuat dari marmer impor. Langit-langitnya tinggi. Beberapa karya seni modern menghiasi dinding. Orang-orang berjas mahal berlalu lalang, berbicara pelan ke telepon mereka. Saat Sasha masuk, seorang wanita di meja resepsionis langsung berdiri dan tersenyum. "Selamat pagi, Tuan Lee." "Selamat datang, Nyonya Sasha. Tuan Tan sudah menunggu Anda." Wanita itu tahu namanya. Sasha hanya bisa mengangguk kaku. Mereka diarahkan ke lift pribadi di bagian belakang. Lee menekan tombol lantai tertinggi. Pintu lift terbuka, menunjukkan ruang kecil berpanel kayu yang elegan. Perjalanan ke atas terasa cepat dan sunyi. Telinga Sasha sedikit berdengung saat lift berhenti. Pintu terbuka, dan mereka tidak berada di koridor. Mereka langsung masuk ke sebuah kantor resepsi yang luar biasa mewah. Hal pertama yang membuat Sasha menahan napas adalah pemandangannya. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit memperlihatkan seluruh Singapura dari ketinggian. Gedung-gedung tampak kecil. Laut membentang luas di kejauhan. Seorang pria yang lebih tua, berwajah ramah namun tegas, berjalan menyambut mereka. Ia mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna. "Nyonya Sasha," sapanya dengan bahasa Indonesia yang fasih. "Selamat datang. Saya Tan. Merupakan kehormatan bisa bertemu dengan Anda." Ia mengulurkan tangannya. Sasha menyambutnya dengan ragu. "Terima kasih. Silakan." Tuan Tan mempersilakan Sasha masuk ke sebuah ruang rapat yang lebih mirip ruang keluarga mewah. Ada sofa kulit yang empuk, meja kopi dari kayu solid, dan karpet tebal. Lee berdiri diam di dekat pintu seperti bayangan. "Anda ingin minum? Teh? Kopi? Air?" tanya Tuan Tan. "Air saja terima kasih," bisik Sasha. Seorang asisten langsung membawakan sebotol air mineral dan gelas kristal. Sasha duduk di tepi sofa. Ia merasa sangat kecil. "Tuan Tan." Ia memulai. Suaranya bergetar. "Maafkan saya sangat bingung. Tuan Lee bilang tentang warisan, tapi saya rasa ada kesalahan besar. Suami saya, surat wasiatnya sudah dibacakan. Saya hanya mendapat tiket pesawat." Tuan Tan mendengarkan dengan sabar. Ia duduk di seberang Sasha, menatapnya dengan penuh pengertian. "Nyonya Sasha," katanya lembut, "apa yang Anda dengar di Jakarta kemarin itu bukanlah surat wasiat yang utama." Sasha mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" Tuan Rendra adalah pria yang sangat cerdas dan sangat tertutup. Jelas Tuan Tan. Dia tahu keluarganya dengan sangat baik. Karena itu, selama bertahun-tahun beliau membangun kehidupannya yang lain, kehidupan finansialnya yang sesungguhnya. Tuan Tan mengambil sebuah map tebal dari meja di sampingnya dan meletakkannya di depan Sasha. Tuan Rendra memiliki sebuah perusahaan induk swasta yang terdaftar di Singapura. Namanya Rendra Global Holdings. Sasha menggeleng. "Saya tidak pernah dengar nama itu." "Tentu saja tidak," kata Tuan Tan. Tuan Rendra memastikannya. Ia membuka map itu, memperlihatkan dokumen-dokumen resmi. Perusahaan ini adalah pemilik sebenarnya dari semua aset Tuan Rendra di luar Indonesia. Kepemilikan di perusahaan tambang Australia, portofolio real estate di London, rekening bank di Swiss, dan gedung tempat kita berada saat ini. Sasha menatapnya tidak percaya. "Tapi bagaimana?" Tuan Rendra menempatkan 99% dari seluruh kekayaannya ke dalam sebuah trust. Jelas Tuan Tan. "Anggap saja ini sebuah brankas raksasa. Selama beliau hidup, beliau yang memegang kuncinya. Tapi beliau sudah membuat aturan hukum yang tidak bisa dibatalkan." Jantung Sasha berdebar sangat kencang. "Aturan itu berbunyi," lanjut Tuan Tan, "bahwa pada saat kematiannya, seluruh isi brankas itu, seluruh kepemilikan Rendra Global Holdings dan semua asetnya, secara otomatis dialihkan ke satu orang." Tuan Tan memutar dokumen itu ke arah Sasha. "Nama itu adalah..." Sasha menahan napas. Di sana, di bagian bawah dokumen, ada tanda tangan Rendra. Dan di atasnya, tertulis jelas, Sasha Anindita. Sasha terdiam. Dunia seolah berhenti. "Aset-aset di Indonesia," lanjut Tuan Tan pelan, "rumah dan uang tunai itu, nilainya tidak sampai 1% dari total kekayaan Tuan Rendra."
Sasha menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beliau sengaja memisahkannya, kata Tuan Tan. Beliau memberikan umpan itu kepada keluarganya. Umpan yang beliau tahu pasti akan mereka makan. Air mata mulai mengalir di pipi Sasha. Kenapa? Bisiknya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia merahasiakannya? Kenapa dia membiarkan saya dihina seperti itu? Wajah Tuan Tan melembut. Nyonya Sasha, Tuan Rendra sangat mencintai Anda. Dia melakukan ini semua justru untuk melindungi Anda. Sasha terdiam. Tiket pesawat itu, lanjut Tuan Tan, adalah ujian. Sebuah kata yang membuat Sasha membeku. Ujian? Ulangnya lirih. Tuan Rendra berkata kepada saya, kata Tuan Tan, jika Sasha datang ke Changi sendirian hanya dengan tiket itu, artinya dia telah melewati ujian. Dia bebas. Dan dia siap. Sasha tidak bisa menahan lagi. Ia menangis. Menangis tersedu-sedu. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kebingungan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Pemahaman. Rendra tidak membuangnya. Rendra menyelamatkannya. Sasha menangis tersedu-sedu. Tubuhnya bergetar. Semua rasa sakit yang ia tahan sejak kemarin seolah runtuh dalam satu waktu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rendra tidak membuangnya. Rendra melindunginya. Tuan Rendra tahu Anda pasti akan memiliki banyak pertanyaan, kata Tuan Tan pelan setelah memberi Sasha waktu untuk menenangkan diri. Ia bangkit dan berjalan ke arah dinding di belakangnya. Dinding itu ternyata adalah sebuah layar besar. Beliau tahu Anda tidak akan percaya begitu saja pada saya. Lanjutnya sambil mengambil sebuah remote. Karena itu beliau meninggalkan satu hal terakhir untuk Anda. Sasha perlahan menurunkan tangannya. Napasnya masih tersengal. Apa itu? Tuan Tan menekan tombol. Layar besar itu menyala. Dan dalam sekejap, dunia Sasha kembali berhenti. Di layar itu, duduk seorang pria yang sangat ia kenal. Rendra, suaminya. Jantung Sasha seperti diremas. Rendra di video itu tampak lebih sehat. Wajahnya segar. Ia mengenakan kemeja polo sederhana. Rambutnya disisir rapi. Dan ia tersenyum. Senyum lembut yang selalu membuat Sasha merasa aman. Sayang. Suara itu. Suara yang sudah tidak akan pernah ia dengar lagi secara langsung. Sasha langsung menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Sashaku. Lanjut Rendra di layar. Sasha memejamkan mata sejenak. Membiarkan suara itu meresap ke dalam jiwanya. Jika kamu sedang menonton video ini, itu artinya aku sudah pergi. Rendra berhenti sejenak. Menelan ludah. Dan itu juga artinya, kamu berhasil. Kamu sampai di Singapura. Kamu bertemu Tuan Tan. Kamu lulus ujian. Air mata Sasha semakin deras. Maafkan aku, sayang. Lanjut Rendra. Tatapannya menembus layar. Maafkan aku karena menyimpan rahasia sebesar ini darimu. Ia menunduk sejenak, mengumpulkan pikirannya. Aku tahu beberapa hari terakhir ini pasti sangat berat untukmu. Aku tahu kamu pasti merasa aku mengkhianatimu. Sasha menggeleng pelan. Meski ia tahu Rendra tidak bisa melihatnya. Aku harus melakukannya. Sasha, kamu harus percaya padaku. Aku melakukan ini untuk melindungimu. Rendra menarik napas panjang. Kamu tahu keluargaku. Kamu tahu ibuku seperti apa. Kamu tahu Lina. Wajahnya mengeras sedikit. Mereka dibutakan oleh keserakahan. Sejak ayahku meninggal, aku melihat bagaimana harta bisa menghancurkan keluarga. Ia menatap lurus ke kamera. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan itu terjadi pada apa yang aku bangun. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu. Sasha terisak pelan. Aku tahu ibuku. Yang dia inginkan hanyalah status. Rumah besar di Cendana itu adalah simbol statusnya. Jadi, aku berikan itu padanya. Sasha terdiam. Aku tahu Lina. Yang dia inginkan hanyalah uang tunai. Uang cepat untuk pamer. Jadi, aku berikan itu padanya. Rendra menatap tajam. Itu bukan warisan, Sasha. Suara itu tegas. Itu adalah bayaran. Sasha membeku. Bayaran? Agar mereka melepaskanmu.
Bayaran atas semua tahun-tahun di mana mereka menyakitimu secara diam-diam. Air mata Sasha kembali jatuh. Aku ingin mereka sibuk dengan mainan baru mereka. Aku ingin mereka berhenti memperhatikanmu. Aku ingin mereka tidak mengejarmu. Rendra menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku harus tahu. Sasha, aku harus tahu. Ia mengangkat kepalanya kembali. Aku harus tahu bahwa kamu akan percaya padaku. Bahkan ketika semuanya terlihat gelap. Ia menunjuk ke arah kamera. Amplop coklat lecek itu. Tiket kelas ekonomi itu. Itu adalah tes terakhirku untukmu. Suara Rendra melembut. Itu adalah caraku bertanya. Apakah kamu masih mencintaiku? Apakah kamu masih percaya padaku? Sasha menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar. Dan kamu menjawabnya? Bisik Rendra. Kamu datang. Sasha menutup wajahnya lagi. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena cinta. Jika mereka yang menemukan tiket itu, lanjut Rendra. Jika mereka yang mencoba datang ke Singapura untuk mengklaimnya, Tuan Tan punya instruksi tegas. Wajahnya kembali serius. Seluruh aset akan hangus. Disumbangkan ke yayasan amal di seluruh dunia. Mereka tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Sasha terdiam. Tapi kamu... Suara Rendra kembali lembut. Kamu datang sendirian. Seperti yang aku harapkan. Rendra tersenyum tipis. Lalu wajahnya berubah serius lagi. Sayang, dengarkan aku baik-baik. Sasha menatap layar tanpa berkedip. Aku sudah memberi ibuku dan Lina apa yang mereka inginkan. Aku sengaja memberikan itu semua dalam kondisi bersih. Tidak ada hutang. Tidak ada jebakan. Tidak ada pajak tersembunyi. Sasha mengerutkan kening. Kenapa? Seolah bisa mendengar pertanyaan itu, Rendra tersenyum tipis. Karena aku tahu mereka. Ia menatap tajam. Uang sebesar apapun tidak akan pernah cukup untuk mereka. Keserakahan mereka tidak ada batasnya. Ia bersandar sedikit. Aku memberi mereka tali yang bersih. Lalu ia berhenti sejenak. Dan kalimat berikutnya keluar dengan pelan, tapi tajam. Dan aku tahu, mereka akan menggunakan tali itu untuk menggantung diri mereka sendiri. Sasha terdiam. Napasnya tertahan. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Lanjut Rendra. Keserakahan mereka akan membutakan mereka. Dan saat itu terjadi, kamu akan melihat karma yang sesungguhnya. Tanpa perlu kamu mengotori tanganmu. Air mata Sasha jatuh perlahan. Sakit, tapi juga lega. Rendra tersenyum lagi. Lembut. Harta ini, semua milikmu sekarang, Sasha. Tapi ingat, ini bukan warisan yang sebenarnya. Sasha menahan napas. Warisan sebenarnya yang ingin aku berikan padamu. Rendra menatap dalam. Adalah kebebasanmu. Sasha terdiam. Hiduplah, sayang. Suara Rendra mulai serak. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Jangan lagi menunduk. Jangan lagi merasa takut. Kamu adalah wanita yang kuat. Jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ia tersenyum. Sekarang berdirilah tegak. Jadilah ratu atas hidupmu sendiri. Air mata Sasha mengalir deras. Maafkan aku harus pergi. Rendra menatap kamera untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Sasha Anindita. Selalu. Layar membeku. Lalu perlahan, menghitam. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara tangis Sasha yang terdengar. Namun kali ini, tangis itu tidak lagi kosong. Ada cinta. Ada jawaban. Dan ada awal yang baru. Jauh di Jakarta, di rumah megah yang kini menjadi milik Bu Ratna, sebuah pesta besar sedang berlangsung. Ini bukan pesta duka. Ini adalah pesta perayaan. Perayaan kebebasan dan kekayaan baru. Bu Ratna telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Akhirnya ia adalah nyonya besar seutuhnya. Bukan hanya ibu dari pemilik rumah. Lina, dengan rekening 750 juta rupiah di tangannya, telah berubah menjadi sosialita instan. Mereka mengundang semua kenalan mereka. Teman-teman arisan Bu Ratna yang dulu sering menyindirnya kini datang dengan senyum paling manis. Teman-teman Lina yang dulu hanya menganggapnya sebagai adik Rendra kini mengelilinginya seperti semut mengerubungi gula. Musik berdentum keras.
Makanan mahal berjejer di meja prasmanan. Bu Ratna berjalan di antara tamu-tamunya dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan kebaya baru bertabur payet yang berkilauan. "Ya, terima kasih," katanya kepada seorang tamu yang memujinya. Akhirnya rumah ini kembali ke tangan yang berhak. "Rendra, anakku itu tahu betul siapa yang paling menyayanginya." "Lalu, kemana Sasha, Bu?" tanya seorang tamu dengan nada penasaran. Bu Ratna langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. "Ah, jangan bicarakan dia. Kasihan," katanya. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang lain mendengar. Begitu tahu dia tidak dapat apa-apa, dia langsung kabur pagi-pagi sekali. Malu. Ia menghela napas dramatis. "Saya sudah bilang, jadi istri itu harus tulus. Jangan cuma mengincar harta. Lihat kan, Rendra tahu mana Intan, mana Krikil." Di sudut lain ruangan, Lina menjadi pusat perhatian. Ia memamerkan tas tangan kulit buaya barunya yang harganya puluhan juta. 750 juta rupiah itu baru permulaan, katanya sambil tertawa melengking. "Ini baru uang jajan dari Mas Rendra." Ia meneguk minumannya. "Sasha? Hah, dia cuma dapat tiket pesawat. Tiket ekonomi lagi? Mungkin sekarang dia jadi gelandangan di Singapura." Tawa meledak di sekelilingnya. Pesta itu adalah puncak arogansi mereka. Mereka merasa menang. Mereka merasa dunia ada di genggaman mereka. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan belanja tanpa kendali. Rumah itu direnovasi besar-besaran. Bu Ratna mengganti semua perabot yang dulu dipilih Sasha dengan perabot baru bergaya emas dan bludru yang menurutnya lebih mencerminkan status. Sofa elegan diganti dengan sofa ukiran berlapis emas. Lukisan abstrak diganti dengan potret besar dirinya dan Rendra. Sementara itu, Lina jauh lebih parah. Uang 750 juta rupiah terasa seperti tidak ada habisnya. Ia membeli mobil sport merah. Meski ia tidak terlalu bisa menyetir. Ia membeli perhiasan berlian. Ia mentraktir teman-temannya hampir setiap malam di restoran dan klub mahal. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, uangnya sudah berkurang lebih dari setengahnya. Dan seperti yang sudah diramalkan Rendra, uang itu mulai terasa tidak cukup. Lina mulai gelisah. Ia sudah terbiasa hidup mewah. Ia tidak mau kembali menjadi biasa. Ia ingin lebih. Ia harus mendapatkan lebih banyak uang. Kesempatan itu datang di sebuah salon mewah tempat Lina melakukan perawatan. Di sana, ia bertemu seorang pria berpenampilan sangat necis. Jasnya rapi, jam tangannya berkilau mahal. Cara bicaranya tenang dan penuh wibawa. Pria itu melirik Lina. "Anda Nona Lina, bukan? Adiknya almarhum Rendra." Lina langsung terkejut, sekaligus tersanjung. "Iya, benar. Anda siapa?" Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Perkenalkan, orang-orang memanggil saya Rian. Saya rekan bisnis lama Rendra." Turut berduka cita. Lina langsung merasa dirinya penting. "Oh, terima kasih. Saya dengar sekarang Anda dan ibu Anda yang mengurus warisan Rendra di sini," lanjut Rian pelan. Lina mengangguk bangga. Rian tersenyum tipis. "Rendra itu orang hebat. Dia punya banyak investasi yang tidak diketahui orang." Mata Lina langsung berbinar. "Investasi?" Rian mengangguk. Dia pernah cerita tentang proyek besar. Resort eksklusif di wilayah ibu kota baru. Lahannya sudah ada. Sangat strategis. Ia menghela napas. Sayangnya, beliau keburu dipanggil Tuhan. Proyek itu sekarang terbengkalai. Lina menelan ludah. Padahal, kalau ada yang mau menyuntikkan dana segar, keuntungannya bisa 10 kali lipat dalam 6 bulan. Jantung Lina berdegup kencang. 10 kali lipat. Jika ia menaruh 300 juta, ia bisa dapat 3 miliar. Namun Rian menggeleng pelan. Sayangnya proyek ini butuh modal besar. Sekitar 5 miliar untuk mengamankan izin. 5 miliar? Gumam Lina. Ia mulai berpikir cepat. Rian berdiri seolah tidak tertarik. "Saya sebenarnya sedang mencari mitra. Tapi lupakan saja. Nikmati saja hidup Anda, Nona Lina." Ia hendak pergi. "Tunggu." Lina menahannya. Ia menatap Rian dengan mata penuh ambisi. Saya tertarik." Rian berhenti. "Anda serius?" "Saya dan ibu saya, kami punya modal," kata Lina cepat.
Kami punya rumah. Rumah Mas Rendra. Kami bisa menjaminkannya. Rian tersenyum pelan. Anda punya insting bisnis yang sama dengan Rendra, Nona Lina. Saya kagum. Malam itu, benih kehancuran mulai ditanam. Dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Malam itu Lina pulang dengan semangat yang menggebu-gebu. Wajahnya bersinar penuh ambisi. Ia langsung menemui Bu Ratna di ruang tamu. Bu, kita punya peluang besar, serunya. Bu Ratna yang sedang duduk santai langsung menoleh. Peluang apa lagi? Lina menjelaskan semuanya. Tentang Rian. Tentang proyek resort. Tentang keuntungan 10 kali lipat. Awalnya Bu Ratna mengerutkan kening. Tari. Ia hampir salah menyebut. Lalu melanjutkan. Lina, kamu gila? Menjaminkan rumah ini? Ini bukan sembarang rumah, Bu. Lina membalas cepat. Ini aset puluhan miliar. Kalau kita jaminkan, kita bisa dapat pinjaman 5 miliar. 5 miliar itu kita putar. 6 bulan lagi jadi 50 miliar. Bu Ratna terdiam. 50 miliar? Gumamnya. Lina semakin berapi-api. Kita bisa beli 10 rumah seperti ini. Kita bisa jadi orang terkaya. Ibu tidak capek hidup biasa saja. Kata-kata itu menancap tepat di hati Bu Ratna. Ketakutan menjadi miskin, dan keserakahan akan kekayaan, perlahan mengalahkan akal sehatnya. Tapi pria itu bisa dipercaya? Tanya Bu Ratna ragu. Tentu saja, jawab Lina. Dia rekan bisnis Mas Rendra. Dia tahu semuanya. Lina mendekat. Ini kesempatan emas, Bu. Kalau kita lewatkan, kita akan menyesal seumur hidup. Bu Ratna menelan ludah. Beberapa detik hening. Lalu akhirnya, baik. Lina tersenyum lebar. Kita lakukan. Prosesnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Rian mengurus semuanya. Ia membawa mereka ke notaris, ke bank, ke semua tempat yang diperlukan. Semua tampak profesional. Semua terlihat meyakinkan. Dalam waktu 1 minggu, semuanya selesai. Lina mentransfer sisa uangnya. Bu Ratna menandatangani surat gadai rumah. Mereka mendapatkan pinjaman 5 miliar. Dan seluruh uang itu ditransfer ke rekening perusahaan Rian. Rian menjabat tangan mereka. Selamat, Bu Ratna. Nona Lina. 6 bulan dari sekarang, Anda akan menjadi miliarder. Ia pergi, dan mereka percaya. Hari-hari pertama penuh harapan. Bulan pertama, Rian masih membalas pesan. Mengatakan proyek berjalan lancar. Bulan kedua, balasannya mulai singkat. Bulan ketiga, pesan hanya dibaca. Bulan keempat, nomornya tidak aktif. Ia pasti sibuk. Kata Lina mencoba menenangkan diri. Tapi suaranya mulai bergetar. Bulan kelima, mereka mendatangi alamat kantor Rian. Gedungnya mewah. Tapi jawabannya, perusahaan itu hanya virtual office. Bu, sudah lama tidak aktif. Dunia Lina runtuh. Bulan ke-6, hari yang seharusnya menjadi hari kemenangan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada uang. Tidak ada kabar. Tidak ada Rian. Ia lenyap. Dan sehari setelahnya, sebuah amplop datang. Dari bank. Lina membukanya dengan tangan gemetar. Bu Ratna berdiri di sampingnya. Isi surat itu, seperti vonis mati. Pinjaman 5 miliar jatuh tempo. Bunga berjalan. Dan karena tidak ada pembayaran, rumah akan disita. Surat itu jatuh dari tangan Lina. Bu? Suaranya hilang. Bu Ratna merebut surat itu. Membacanya berulang-ulang. Wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin. Ia mulai gemetar. Kita ditipu. Bukan aku saja. Lina berteriak histeris. Ibu juga setuju. Kamu yang membawa pria itu? Balas Bu Ratna. Mereka saling menyalahkan. Saling berteriak. Saling menghancurkan. Rumahku, rumah anakku. Bu Ratna jatuh terduduk. Menjambak rambutnya sendiri. Tangis histeris memenuhi rumah itu. Uang 750 juta rupiah. Habis. 5 miliar. Hilang. Dan sekarang,
Mereka kehilangan segalanya. Persis seperti yang pernah mereka katakan pada Sasha. Mereka akan menjadi gelandangan. 3 bulan telah berlalu sejak Sasha mendarat di Singapura. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Dunia wanita yang dulu hanya berputar di sekitar rumah dan suami. Kini berubah total. Pagi itu, di lantai 80 sebuah gedung pencakar langit, Sasha duduk di kepala meja rapat panjang. Ruangan itu dipenuhi oleh para eksekutif, pria dan wanita berpengalaman puluhan tahun di bidang keuangan, hukum, dan investasi. Mereka semua menatap Sasha. Namun Sasha yang mereka lihat hari ini, bukan lagi wanita yang bingung di bandara 3 bulan lalu. Hijab sutra biru tua membingkai wajahnya yang tenang. Ia mengenakan setelan sederhana namun elegan dengan bahan terbaik. Tidak mencolok, tapi berkelas. Auranya berbeda. Tenang, tegas, berwibawa. Laporan portofolio properti di London sudah saya terima, kata Sasha dengan suara stabil. Bahasa Indonesianya formal, diselingi istilah Inggris yang fasih. Tapi saya melihat ada penurunan yield 2% di sektor residensial Canary Wharf. Apa analisis tim? Seorang eksekutif langsung menjelaskan dengan cepat. Sasha mendengarkan tanpa menyela. Matanya tajam. Pikirannya bekerja cepat. 3 bulan terakhir adalah masa paling berat dalam hidupnya. Ia belajar siang dan malam. Hukum korporasi, manajemen aset, investasi global. Awalnya ia kewalahan. Ia menangis setiap malam. Merindukan Rendra. Merindukan kehidupan lamanya. Namun ia selalu teringat pesan itu. Hiduplah, berdirilah, jadilah ratu. Dan ia memilih untuk bangkit. Ia membaca ratusan dokumen. Ia bertanya tanpa henti. Dan perlahan, ia berubah. Para eksekutif yang awalnya meremehkannya kini menatapnya dengan hormat. Karena Sasha bukan sekadar pewaris. Ia adalah pemimpin. Saya ingin proposal divestasi untuk aset tersebut dalam 2 minggu, kata Sasha tegas. Alihkan dananya ke sektor renewable energy di Australia. Rendra sudah merintisnya. Kita lanjutkan. Baik, Nyonya, jawab mereka serempak. Rapat selesai. Para eksekutif berdiri dan memberi hormat ringan saat Sasha keluar ruangan. Di luar, Tuan Tan berjalan di sampingnya. Anda berkembang sangat cepat, Nyonya Sasha, katanya dengan senyum bangga. Tuan Rendra pasti bangga. Sasha tersenyum tipis. Saya masih banyak belajar. Ia berhenti sejenak. Saya kembali ke penthouse. Kirimkan laporan keuangan kuartal ini ke email saya. Baik, Nyonya. Sasha tidak tinggal di hotel. Rendra telah menyiapkan penthouse untuknya. Tempat itu minimalis. Elegan. Dinding kaca menghadap kota dan laut. Sangat berbeda dari rumah di Cendana. Ini lebih mencerminkan dirinya. Setibanya di sana, Sasha melepas blazernya. Ia berjalan ke jendela besar. Menatap Singapura dari ketinggian. Ia membuat teh. Duduk. Membuka Al-Quran kecil pemberian Rendra. Ia mengaji. Menenangkan hatinya. Ia masih merindukan Rendra. Sangat. Tapi kini, rasa itu tidak lagi menghancurkannya. Ia justru menguatkannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Bukan ponsel kerja, tapi ponsel lamanya dari Jakarta. Nomor tidak dikenal. Sasha mengernyit. Ia ragu sejenak. Lalu mengangkatnya. Halo. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis. Tangis yang kacau. Histeris. Sasha. Sasha. Sasha langsung mengenali suara itu. Lina. Sasha, tolong kami. Suara Lina pecah. Sasha berdiri. Jantungnya berdetak pelan. Tolong apa? Kami ditipu. Lina menangis. Uangnya habis, rumah mau disita. Sasha diam. Kami utang 5 miliar. Suara Lina semakin panik. Kami tidak punya apa-apa lagi, kami akan diusir. Sasha menutup mata perlahan. Seperti mengulang memori lama. Malam hujan itu. Teras dingin itu. Tawa mereka. Sasha, kamu pasti punya uang kan? Suara Lina berubah memohon. Kamu di Singapura. Kamu pasti kerja, tolong kami. Pinjami kami. Aku janji akan bayar.
Aku akan jadi pembantumu, asal kamu tolong. Sasha membuka mata. Tatapannya tenang. Kosong dari emosi. Lina. Suara Sasha datar. Dulu, aku juga memohon seperti itu. Di seberang. Hening. Lina. Klik. Sasha menekan tombol merah. Telepon terputus. Ia meletakkan ponselnya perlahan. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya keadilan. Ia menatap langit Singapura yang cerah. Lalu mengambil telepon internal. Lee. Ya, Nyonya. Siapkan jet pribadi. Hening sejenak. Kita pulang ke Indonesia. Jet pribadi milik Rendra Global Holdings mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sasha turun dari tangga pesawat dengan langkah tenang. Di belakangnya, Lee mengikuti sambil membawa tas kerja. Udara Jakarta yang panas langsung menyambutnya. Berbeda sekali dengan Singapura. Di landasan, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Bukan Bentley kali ini, melainkan sedan premium yang lebih besar, lebih tenang, dan jauh lebih berwibawa. Lee membukakan pintu. Sasha masuk tanpa ragu. Kita langsung ke Cendana, katanya pelan. Baik, Nyonya. Mobil melaju menembus kemacetan Jakarta. Sasha hanya menatap lurus ke depan. Tidak ada nostalgia. Tidak ada kerinduan. Hanya satu hal, urusan yang belum selesai. Saat mobil memasuki jalan Cendana, pemandangan itu langsung terlihat. Gerbang besar terbuka. Namun tidak megah lagi. Di depannya, terpasang spanduk besar berwarna kuning. Akan dilelang oleh ban. Halaman yang dulu indah kini kering. Rumput menguning. Perabot berserakan di teras. Sofa bludru emas yang dulu dibanggakan Bu Ratna kini tergeletak rusak. Sebuah truk pengangkut barang parkir di depan. Petugas bank sedang bekerja. Dan di tengah semua itu, duduk dua sosok wanita. Kotor. Lelah. Hancur. Bu Ratna dan Lina. Mobil berhenti tepat di depan gerbang. Semua orang menoleh. Mobil itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Petugas berhenti bekerja. Tetangga mulai berbisik. Bu Ratna dan Lina mengangkat kepala. Mereka menyipitkan mata, silau oleh pantulan mobil. Pintu mobil belum terbuka. Selama beberapa detik, Sasha hanya duduk di dalam. Memandang mereka. Diam. Membiarkan rasa itu bekerja. Akhirnya, Lee turun. Ia berjalan memutar dan membuka pintu. Sasha keluar. Angin panas Jakarta menyentuh wajahnya. Lee langsung membuka payung hitam, melindunginya dari matahari. Sasha berdiri tegak. Ia mengenakan setelan putih gading yang elegan. Hijab sutra yang rapi. Penampilannya bersih. Berkelas. Sangat kontras. Dengan dua wanita di depannya. Bu Ratna membeku. Lina membelalak. Sasha? Suara Lina hampir tidak keluar. Sasha tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan mendekat. Sepatunya bersih. Langkahnya tenang. Setiap langkah terasa seperti tekanan. Bu Ratna berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Itu kamu? Suaranya parau. Sasha berhenti beberapa meter di depan mereka. Ia menatap. Dalam. Tenang. Tanpa emosi berlebihan. Iya. Jawabnya singkat. Hening. Lina tiba-tiba merangkak mendekat. Sasha. Tolong kami. Ia menangis. Kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini akan diambil. Bu Ratna ikut menangis. Kami salah, kami khilaf. Sasha tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Sasha, kamu pasti punya uang. Lina menggenggam ujung celana Sasha. Tolong kami akan lakukan apa saja. Sasha menunduk. Melihat tangan itu. Tangan yang dulu pernah mendorongnya keluar rumah. Ia menarik kakinya perlahan. Lina kehilangan pegangan. Terjatuh lagi. Sasha. Suara Bu Ratna bergetar. Ibu mohon. Kata itu. Ibu. Sasha tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Senyum yang penuh arti. Dulu. Katanya pelan. Aku juga memohon seperti itu. Air mata Lina jatuh deras. Bu Ratna tidak berani menatap. Kalian bilang apa waktu itu? Lanjut Sasha.
Tidak ada yang menjawab. Sasha mengangkat wajahnya sedikit. Menatap rumah itu. Rumah yang dulu adalah dunianya. Lina, kamu bilang aku gelandangan, kan? Lina terisak. Sasha kembali menatap mereka. Dan sekarang, ia berhenti sejenak. Siapa yang gelandangan? Hening. Sunyi. Menusuk. Petugas bank saling pandang. Tetangga berbisik. Bu Ratna jatuh terduduk. Menangis. Sasha, maafkan kami. Sasha menarik napas pelan. Ia tidak marah. Ia tidak membalas dengan teriakan. Ia hanya berdiri lebih tinggi. Lebih kuat. Maaf itu penting, katanya tenang. Tapi, ia menatap lurus. Tidak selalu mengubah keadaan. Lina menangis histeris. Kami akan mati di jalan. Sasha menatap mereka lama. Lalu berkata pelan, kalian tidak mati. Mereka menatapnya penuh harap. Kalian hanya merasakan. Sasha berhenti. Apa yang pernah kalian lakukan? Hening. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna dan Lina benar-benar mengerti. Ini bukan balas dendam. Ini karma. Hening menyelimuti halaman rumah itu. Angin panas berhembus pelan, membawa debu yang berterbangan di sekitar perabot yang berserakan. Bu Ratna dan Lina hanya bisa menangis. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan. Semua telah hilang. Sasha berdiri tegak. Tatapannya tidak lagi goyah. Ia bukan wanita yang dulu. Ia bukan lagi seseorang yang bisa diinjak, dihina, dan dibuang. Ia telah berubah. Li melangkah sedikit mendekat. Nyonya, katanya pelan, pihak bank menunggu keputusan. Properti ini bisa dilepas sekarang jika Anda menginginkannya. Bu Ratna dan Lina langsung menoleh. Harapan. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran itu, harapan muncul di mata mereka. Sasha. Suara Bu Ratna gemetar. Tolong, ini rumah anakmu juga rumah Rendra. Lina ikut merangkak lagi. Kami janji berubah. Kami tidak akan seperti dulu lagi. Kami akan dengar semua kata-katamu. Sasha menatap mereka. Lama. Dalam. Ia mengingat semuanya. Tangisan di malam hujan. Dorongan kasar di tangga. Pecahan kaca foto pernikahannya. Tawa mereka dari balik jendela. Semua itu masih jelas. Namun, ia juga mengingat sesuatu yang lain. Suara Rendra. Hiduplah. Jangan lagi menunduk. Sasha menarik napas panjang. Ia lalu menatap Li. Ambil alih properti ini. Bu Ratna dan Lina membeku. Sasha? Suara Lina bergetar. Bayar semua hutangnya. Lanjut Sasha tenang. Air mata Bu Ratna langsung jatuh. Terima kasih. Nak. Tapi, satu kata itu, langsung memotong semuanya. Suasana kembali membeku. Sasha menatap mereka. Tidak ada yang gratis. Harapan itu berubah menjadi tegang. Kalian boleh tinggal di sini, lanjut Sasha, tapi bukan sebagai pemilik. Sunyi. Kalian tinggal sebagai penjaga rumah. Bu Ratna membelalak. Lina terdiam. Kalian akan bekerja, kata Sasha tegas. Merawat rumah ini. Menjaganya. Membersihkannya. Tidak ada pesta. Tidak ada kemewahan. Dan, ia menatap mereka lebih dalam. Kalian tidak lagi punya kuasa atas apapun di sini. Air mata Lina jatuh. Bu Ratna menunduk. Harga diri mereka hancur. Namun mereka tahu, ini satu-satunya pilihan. Terima. Bu Ratna tersendat. Terima kasih. Sasha mengangguk kecil. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai seseorang yang kini berada di atas segalanya. Ia berbalik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Li membuka pintu mobil. Sasha masuk tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah itu. Di belakang, Bu Ratna dan Lina masih duduk di teras. Menangis. Namun kali ini, bukan karena kehilangan harta, tapi karena akhirnya, mereka memahami. Sementara itu, di dalam mobil,
Sasha menatap ke depan. Wajahnya tenang. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya kedamaian. Ia menyentuh tas kecilnya. Di dalamnya masih ada Al-Quran pemberian Rendra. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Dan kali ini, ia tidak lagi berjalan di belakang siapapun. Ia berjalan di jalannya sendiri.